Beri paling sana jadi paling dulu saya seperti lainnya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan ya Bu ya. Saya Ati Rusmawati. Kebetulan saya mengajar di SD Sukasari Indah dan sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima di Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini kebetulan ada tugas Bu, saya tentang dilema etika yang harus saya cari untuk saya analisis. Nah, saya mohon bantuan Ibu mungkin ya. Di sini mohon izin juga untuk melakukan sedikit wawancara nih Bu ya. Bagaimana Bu? Keberatan nggak? Enggak, mudah-mudahan saya bisa membantu Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Enggak keberatan, alhamdulillah. Kesempatan ini kan banyak waktu. Ya. Anak-anak ada di depan. Alhamdulillah. Saya tidak mengganggu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, begini ya Bu ya, saya mungkin mau menjelaskan dulu karena ini adalah alurnya tentang salah satu modul di guru penggerak, yaitu tentang dilema, di mana yang akan nanti saya sampaikan adalah yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan dilema etika. Jadi dilema etika itu adalah benar lawan benar. Jadi yang menyangkut dengan etika tapi dalam satu sisi benar dan satu sisi juga benar. Nah, bagaimana? Ya benar PS. Betul Bu. Jadi bagaimana sebagai ibu, sebagai pemimpin harus mengambil keputusan dalam dilematik etika ini. Mungkin begitu ya mungkin Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, mungkin kita lanjut aja ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kita mulai aja nih Bu ya. Selama ini nih Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang terjadi di terutama di sekolah Bali Ibu? Ya. Bu. Kebetulan kan di TK Isa itu saya sebagai kepala sekolah, tapi merangkap sebagai guru juga. Iya Ibu. Tapi alhamdulillah sih muridnya nggak banyak. Karena emang tugas saya kan di samping guru juga harus megang administratif juga. Jadinya kebagiannya kelas kecil ya. Alhamdulillah. Suka tuh berbenturannya. Kalau ada rapat, pada saat rapat, tetapi harus pada jam belajar. Gitu. Jadi kan dilema tuh, seperti itu kan ya. Ya seperti itu. Iya, jadi dilemanya tuh gimana kelas, tapi gimana juga pengawas saya. Tapi alhamdulillah sih pada saat itu suka ada solusinya. Seperti kemarin aja. Hari Senin kemarin, baru kemarin saya tuh ada pelatihan di PKG. Kebetulan saya salah satu narsumnya. Terus, aduh bagaimana ini kelas? Sebelumnya saya konfirmasiin dulu sama guru-guru hari Jumat rapat. Gimana? Tadinya hari Senin Selasa. Fullnya teh. Hari Senin Selasa, tapi alhamdulillah bisa di sehari full kemarin. Nah, konfirmasi sama guru-guru ini gimana nih hari Senin Selasa saya tidak bisa masuk. Kelas bisa dikondisikan bagaimana? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Bahwa itu termasuk dilema etika. Pada waktu ada jadwal berbarengan. Di satu sisi saya harus mengajar karena saya punya kelas. Satu sisi saya harus rapat di tempat lain. Selama ini Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan, apa yang Ibu lakukan untuk yang dimana keputusan itu sama-sama mengandung nilai kebijakan? Sebelumnya saya koordinasi dulu sama guru-guru. Seperti kasus itu ya. Di satu sisi saya harus mengajar, satu sisi lagi saya harus rapat. Saya koordinasikan dengan guru-guru pembelajaran untuk minggu depan itu apa, temanya apa. Kelas saya itu kan kebetulan sama sentra. Saya ada tugas begini. Alhamdulillah sih ada
oh ya Bu, nanti kita satukan sama kelas kamu, misalkan sama sentra seni gitu. Ya, jadi ada keputusannya Ibu ya Ya, yang Ibu ambil. ya. Kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika Ibu menghadapi dilema etika seperti yang tadi Ibu kemukakan? Satu sisi harus mengajar, satu sisi juga Ibu harus mengikuti rapat dan menjadi narasumber ya Bu ya dalam rapat tersebut. Jadi langkah apa nih yang biasa Ibu lakukan selain yang tadi mungkin koordinasi, terus apa lagi ya Bu? Ada jadwal, Jadi ditentukan jadwalnya. Misalkan kalau sama guru-guru kan emang ada rapat rutin tiap hari Jumat kedua. Jadi sebulan itu ada 2 kali rapat mengenai koordinasi kelas. Siapa tahu kan saya ada perlu atau ada guru-guru lain, jadi bisa mengkoordinasikan kelas, jangan sampai kelas itu kosong. Oh gitu ya. Orang tua juga sama ada jadwal. Berarti Ibu memiliki jadwal ya untuk dalam salah satu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Ibu ya. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu efektif nggak langkah-langkah yang Ibu ambil tadi? Mudah-mudahan ya, insya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Masalahnya kenapa saya bilang insya Allah efektif, karena pembelajaran di kelas tidak terganggu ya, masih tetap berjalan. Saya pun jadwalnya masih Tupoksi Ibu ya. di KKG tetap Ya, berjalan ya betul. Bu ya. Itu menurut Ibu memang efektif ya Bu ya. Ya. Nah, dari hal-hal yang selama ini ada nggak yang merupakan tantangan nih di sekolah Ibu yang menurut Ibu nih ada tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu, terutama masalah yang termasuk dilema etika? Tantangannya ada nggak Ibu? Ketika Ibu harus mengambil hal-hal apa yang selama ini nih yang merupakan tantangan bagi Ibu ketika Ibu mengambil keputusan, di mana kasus yang Ibu hadapi adalah merupakan dilema etika. Tantangannya itu kalau ada urgent, Ya. misalkan ada pemberitahuan terus rapat jam segini di ruangan ini gitu Iya, ya. Ya itu yang jadi tantangannya tuh. Di satu sisi kan saya harus mengajar ini bagaimana gitu. Jadi dilemanya ketika dadakan ya Bu ya, ada jadwal dadakan sedangkan Ibu sedang melaksanakan tupoksi Ibu di sekolah gitu ya, itu jadi merupakan tantangan. Nah oke Ibu, nah dari apa yang sudah Ibu alami, adakah waktu atau jadwal tertentu Ibu untuk bisa menyelesaikan permasalahan baik itu yang sifatnya langsung atau mungkin ada program-program yang di sekolah Ibu? Insya Allah ada. Kalau misalnya bersifat langsung itu, kalau ada dadakan gitu ya, kita langsung mengadakan koordinasi setelah pulang sekolah. Iya. Kalau jadwal tertentu mah ada setiap 2 minggu sekali. Itu Nah, kalau iya. rapat guru, kalau Iya. sama orang tua minimal 2 bulan sekali ada ganti. Iya. Ya. Jadi selama masih bisa dikoordinasikan, kalau memang sifatnya urgent bisa Ibu lakukan saat itu ya. Tapi kalau ini sudah ada programnya ternyata ini ya, itu udah bagus sekali. Nah dari Ibu nih seorang pemimpin, tentunya Ibu kan mengambil keputusan yang termasuk dilema ya, dilema etika. Kira-kira siapa yang menjadi panutan Ibu sehingga Ibu bisa berani mengambil keputusan tersebut Bu? Sepertinya ibu saya. Ibu saya, ibunya ya. Aduh, jadi panutan Ibu ya. Kebetulan ibu saya itu seorang dulu mah aktif di desa. Dia yang mengelola tim PKK desa dulu, tapi udah lama, sekarang mah udah pensiun udah dia. Dari sana saya lihat ternyata ibu tuh seorang sosok yang menurut saya tegas. Walaupun dia berhubungan dengan Pak RW untuk kepala desa, berarti perempuan juga bisa gitu untuk mengambil keputusan yang tegas. Jadi itu yang mendasari Ibu, saya sebagai pemimpin sekarang di Iya. sekolah TK harus bisa mengambil keputusan yang bijak dan tepat seperti betul. beliau ya Bu ya. Di samping beliau ibu rumah tangga, dia juga betul. profesional di bidangnya. Jadi fokus di Iya, itunya ya Bu ya. Nah dari semua hal yang tadi udah Ibu sampaikan dari awal, kira-kira apa yang dapat Ibu petik dari sikap ataupun tindakan Ibu dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin? Ya, jadi kalau berhadapan dengan dilema,
Jadi sebaiknya sebagai dasar saya sebagai seorang pemimpin koordinasi. Walaupun koordinasi sudah terjadwal, tapi kalau ada dadakan kita mampu mengkoordinasikan secara aja, misalkan sekolah-sekolah kita koordinasi yang solid antara kepala sekolah dan lembaga dari sekolah. Jadi Ibu sebagai seorang pemimpin harus hadir penuh, kemudian bisa memutuskan dengan tepat, kemudian juga Ibu harus mengkoordinasi. Betul. Teamworknya ya, Bu. Teamworknya solid. Ya Ibu, terima kasih nih, saya sudah terbantu beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa membantu. Alhamdulillah sangat membantu dan terima kasih. Dan sebelumnya juga saya mohon izin Bu untuk nanti saya publikasikan kasus yang Ibu alami di sekolah Ibu. Bagaimanapun juga Ibu seorang pemimpin sudah mengambil keputusan yang sangat bijak dan saya bersyukur sekali sudah belajar dengan Ibu. Aduh, terima kasih Ibu. Izin ke Bapak, saya kebetulan ada tugas untuk menganalisis tentang cara pemimpin untuk mengambil keputusan dalam dilema etika, gitu ya. Jadi dilema etika itu adalah ketika kita menghadapi satu masalah di mana satu sisi benar, di satu sisi lagi juga benar. Nah, tentu di sini ada derogasinya atau sambungannya dengan kebijakan Bapak sebagai kepala sekolah. Kalau seandainya Bapak berkenan, mungkin saya mau minta Bapak bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, Pak. Ya. Alhamdulillah boleh saja untuk bisa memberikan hanya informasi atau juga wawancara dalam ini. Silahkan, Bapak tidak berkeberatan, ini kebaikan bersama. Silahkan. Tapi saya minta izin Pak sebelumnya boleh dipublikasikan ya Pak ya? Boleh, ya. Terima kasih ya. Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak? Dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika, terutama permasalahan-permasalahan yang ada di kita atau yang dialami, jadi permasalahan yang bertentangan, tetapi memiliki nilai yang benar. Nah, sehingga dalam penyelesaiannya perlu penyelesaian dengan membuat keputusan yang tepat. Misalnya dua permasalahan yang benar, misalnya itu merupakan bentuk rujukan kasus ya, yang benar salah mengutamakan yang benar. Jadi dalam mengambil keputusan itu mana di antara kedua kasus itu yang paling benar, berarti ada hal-hal atau pengambilan keputusan tersebut yang paling benar itu apa. Jadi artinya bukan mengesampingkan dari nilai-nilai yang lainnya. Itu mungkin diantaranya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan cara pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, yang pertama, dalam menjalankan atau mengambil keputusan yang Bapak lakukan di sekolah, yaitu adalah pengambilan yang skala prioritasnya. Maksudnya skala prioritas yang sangat urgent. Jadi dari pengambilan keputusan tersebut ada permasalahan yang sangat urgentnya itu yang diambilnya.
bukannya dalam artian keputusan yang lain itu misalnya tidak diperhatikan, tapi Bapak memperhatikan kepentingan yang sangat urgent atau yang sangat bukan diperlukan sekali. Itu mungkin ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil dalam menghadapi dilema etika di sekolah Bapak? Nah, dalam mengambil keputusan atau langkah-langkah yang Bapak misalnya lakukan di sekolah, yang pertama kita kan merupakan suatu lingkungan kita, yaitu dengan cara bermusyawarah. Mengapa demikian? Karena kalau sesuatu misalnya permasalahan tidak dimusyawarahkan, itu akan menghasilkan kurang baik. Nah itu ya, sebagai skala prioritasnya itu adalah kita harus dapat dimusyawarahkan keputusannya. Dengan siapa? Di antaranya yaitu di sekolah mungkin dengan ibu bapak guru. Kemudian bahkan yang kedua kita bisa dimusyawarahkan dengan komite sekolah. Itu kemudian yang ketiga bisa dengan stakeholder, kemudian yang selanjutnya bisa dengan orang tua atau bahkan bisa melibatkan dengan anak. Nah itu diantaranya dan langkah-langkahnya. Nah, selama Bapak nih mengambil keputusan, apakah keputusan yang Bapak ambil itu menurut Bapak efektif atau tidak, Pak? Nah, untuk mengambil keputusan, keputusan akan efektif. Dan tepat dalam pengambilan keputusan adalah dengan memutuskan menjadi prioritas dan berdampak kepada siapa? Yang pertama kepada murid. Nah, itu pengambil keputusannya kepada murid atau juga kepada warga sekolah. Meliputi siapa warga sekolah? Tadi diantaranya ibu bapak guru, kemudian juga murid, atau juga sebagai pendidik dan tenaga kependidikan itu sebagai warga sekolah itu. Jadi dari apa yang sudah Bapak jelaskan, yang merupakan hambatan dari keputusan yang akan Bapak ambil, terutama dalam dilema etika, apa sih yang ada kehambatan untuk pengambilan keputusan tersebut, Pak? Hambatan atau tantangan memang ada. Hambatan atau tantangan dalam pengambilan keputusan itu memang ada. Tetapi misalnya kita harus mengetahui dulu kasus tersebut. Harus diperhatikan salah satu daripada kasus tersebut mana yang lebih baiknya diambil dengan sikap keputusan yang pasti, ada konsekuensinya. Jadi harus ada konsekuensinya itu apa pengambilan keputusan dulu. Nah itu diantaranya. Dari apa yang sudah Bapak rekan barusan ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata letak untuk penyelesaian masalah? Nah, untuk misalnya pengambilan suatu permasalahan, jadwal itu memang harus ada dulu, tapi dilihat dulu permasalahannya itu, apakah permasalahannya itu adalah misalnya rumit atau misalnya tidak rumit. Nah, maka untuk pengambilan tersebut itu misalnya diambilkan sebuah jadwal dalam kegiatan untuk pengambilan, tidak secara langsung. Tapi kalau misalnya permasalahannya hanya sepele, misalnya itu bisa secara langsung, itu juga bisa diputuskan secara bersama-sama, asalkan kedua belah pihak tersebut dapat menerima hasil keputusan kita bersama. Nah, itu. Ya, Bapak kan selama ini jadi sudah terkenal ya, Bapak sangat jadi pemimpin sangat bijak ya, Pak ya. Dari cara Bapak memimpin itu, terutama dalam pengambilan keputusan, tentunya Bapak kan terinspirasi dari seseorang atau ada panutan yang Bapak yang jadikan, saya seorang pemimpin harus seperti ini gitu. Kira-kira bisa Nah, untuk mengambil keputusan, misalnya panutan kita ingatkan saja sebagai
tentang sekarang kebetulan menjelang bulan November, bulan November, dan sekarang dengan adanya Ki Hajar Dewa Tara, itu kan ada tiganya. Yang pertama misalnya apa, Ki Ngarso Sudodo, kemudian yang kedua Imadia Mamut Tarso, yang ketiga Tuturi Handayani. Yang ini tuh sebagai salah satu panutan kita untuk mengacu tentang misalnya cara kepemimpinan, kemudian cara pengambil keputusan, nah itu, atau juga dengan ibu bapak guru, atau bahkan dengan orang tua, atau juga dengan komite. Nah itu keputusan. Jadi sebagai yang sangat intinya di sana itu dengan adanya semboyan Ki Hajar Dewa Tara, itu yang perlu oleh kita juga disampaikan dan juga direlasikan dalam pengembangan kita sehari-hari. Nah itu. Jadi dari panutan Ki Hajar Dewa Tara dengan filosofi yang trilogi itu ya Pak ya, yang dijadikan panutan untuk Bapak mengambil keputusan. Nah, dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi, terutama bagaimana Bapak mengambil keputusan. Nah, hal apa yang dapat Bapak petik atau dari pengalaman yang Bapak pada saat Bapak mengambil beberapa keputusan, terutama yang dilematis? Untuk pengambilan atau pengalaman yang diambil dari tadi, keputusan atau permasalahan yang pertama sebagai pengalaman, sebagai bahan pengalaman Bapak di sini, kemudian yang kedua juga sebagai bahan pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi terhadap Bapak misalnya dalam pengambilan atau kepemimpinan di sekolah ini. Jadi sebagai bahan evaluasi mana kekurangannya, kemudian mana adalah kelebihan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak misalnya dipetik dari hasil wawancara atau juga hasil dari pertemuan ini sebagai bahan pembelajaran dan juga sebagai bahan pengalaman dan juga sebagai bahan evaluasi bagi Bapak untuk langkah ke depannya. Nah, itu saja pertanyaan. Jadi Bapak refleksi ya Pak ya, dari intinya ke refleksi ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih Pak udah menyediakan waktu untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga ini lebih baik lagi, lebih sukses. Bapak doakan. Terima kasih. Yang ternyata beliau itu jarang ke sekolah. Setelah pas pertama datang tidak dipertanyakan, biarkan saja seperti ini karena mungkin dia belum adaptasi karena baru. Nah kemudian setelah dilihat-lihat dan diperhatikan ternyata seakan-akan kepala sekolah tidak mau tahu. Akhirnya dia dipanggil kenapa tidak hadir tanpa pemberitahuan di sekolah. Dia menjawab bahwa punya tugas lain selain tugas di sekolah itu. Saya berpendapat gini, kenapa kok tuh intinya di sini, ya? Kenapa bisa keluar sana itu belum ada tugasnya yang inti. Nah kemudian dia menjawab, ya Bu, jadi karena begitu pentingnya itu juga, ya nggak apa-apa kalau memang itu penting, tapi kita harus bisa menjaga waktu, karena di sini lebih penting. Ya kalau misalkan ada keperluan jam 9 atau jam 10 ya bilang dulu, izin dulu. Datang tetap harus sebelum jam 7 datang, kan kita udah sepakati bahwa jam belajar mulai jam 7, artinya sebelum jam 7 sudah berada di sekolah. Nah setelah itu baru dia mengerti bahwa kedatangan begitu sekolah etikanya pun harus ditaati, harus
pertanggungjawabkan karena beliau itu tugas intinya di sini. Iya. Nah, itu Ya, nah, Ibu kan tadi udah menjelaskan ya kasusnya. Nah, sekarang apakah yang Ibu jalankan atau Ibu ambil keputusan itu udah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan terutama di sekolah ini? ya memang sudah sesuai karena memang peraturannya seperti itu kan sudah ada kesepakatan mulai rapat dewan guru semuanya. Jadi sepakatnya itu yang sebelumnya dikasih tahu bahwa siapa yang sanggup jam segini gitu, siapa yang tidak sanggup gitu kasih tahu. Dan sanggup itu jam sekian, ya udah kalau seperti itu. Ternyata yang satu tidak mentaati peraturan yang telah disepakati. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dikondisikan bahwa beliau sanggup menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas intinya. Pada saat itu nih Ibu ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan kasus Ibu terhadap guru tersebut? Nah, jadi pertama dilihat dari kejauhan, dilihat dari secara diam-diam saya perhatikan terus lama-kelamaan mungkin merasa kepala sekolah itu tidak memperhatikan, padahal memperhatikan. Nah, akhirnya yang dipanggil dengan secara pribadi ya, tidak tahu orang lain itu. Nah, pada saat Ibu mengambil langkah-langkah tersebut, apakah menurut Ibu itu efektif? Efektif, sangat efektif ya Bu ya. Dan buktinya mungkin tadi sudah terpecahkan ya Bu ya. Nah, dari hal-hal yang selama ini merupakan penyelesaian masalah tersebut, ada nggak tantangannya Bu? Ada. Jadi di waktu jam pelajaran masih tetap ya keluar dulu gitu. Tapi izin dulu sekarang, ini nggak izin keluar. Sekarang Bu, saya izin dulu mau jemput anak. Bu, saya izin dulu mau ke sini. Ya, enggak. Nah kalau itu kan kita enak ya. Jadi ke sekolah enak, ke beliau enak. Ibu udah menyelesaikan dengan sangat baik ya Bu ya sebagai pemimpin. Nah tentunya sebagai seorang pemimpin ketika Ibu mengambil suatu keputusan terutama yang dilemanya termasuk dilema ITK ya, Ibu tentunya mempunyai seseorang atau tokoh yang menjadi panutan Ibu sehingga Ibu kuat untuk menjadi seorang pemimpin yang mengambil keputusan yang bijak. Kalau tokoh yang ini memang punya karena pertamanya juga dia yang mengajukan, walaupun saya belum siap waktu itu, tapi ya dijalani, dihadapi, dinikmati, disyukuri. Ya, jadi Ibu tetap ada panutan yang bisa dijadikan panutan Ibu untuk dalam pengambilan keputusan Ibu ya. Nah, faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan apabila menghadapi dilema etika yang seperti yang tadi? Berpikir kritis, kemudian komunikasi dengan yang lain, saling komunikasi, kemudian bertanya kepada panutan, seperti itu langkah yang dijalankan selama ini. Nah, Ibu kan sering nih menghadapi dilema-dilema etika, termasuk yang barusan yang Ibu ceritakan kepada saya ya Bu ya. Apa sih hal yang bisa Ibu petik dari kasus-kasus yang sudah Ibu pecahkan atau Ibu ambil keputusan secara bijaksana? Itu tergantung pada diri sendiri juga. Karakter seseorang ya dapat dijadikan panutan karena mungkin kedisiplinan juga harus ditetapkan sedini mungkin sehingga rekan-rekan atau guru-guru yang ada yang dipimpin oleh saya sendiri, jadi mereka dia tahu apa kewajiban mereka, peraturan yang harus disepakati. Jadi dampaknya untuk Ibu sendiri sebagai pemimpin juga untuk bawakan Ibu supaya Oke Ibu, mungkin terima kasih nih atas ilmunya yang sudah Ibu share kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sharing kepada saya bisa jadi contoh bagi saya untuk mengambil tindakan juga di kemudian hari. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih Bu.